bersama saya Muhammad Nurahyudin kelas 11 B1 ingin menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama-tama perlu kita ketahui, Indonesia dijajah oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Nah, usaha-usaha kemerdekaan seperti perlawanan rakyat itu telah digelontorkan sepanjang penjajahan di Indonesia. Lalu hingga akhirnya Jepang menduduki wilayah Indonesia. Nah, Jepang ini memberikan janji kepada Indonesia ingin merdeka dengan dibentuknya BPUPKI. Nah, BPUPKI ini kemudian ditugaskan untuk menyiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia seperti ideologi hingga nanti presiden dan wakil presiden. Lalu hingga akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh pasukan Amerika Serikat. Lalu 3 hari setelahnya, tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Sehingga ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk merdeka. Nah, selanjutnya ada rentetan gejolak-gejolak sebelum kemerdekaan itu. Nah, apa saja itu? Simak terus videonya. Dimulai dengan tanggal 6 Agustus 1945 ketika itu bom mengguncang kota Nagasaki, dan kemudian tanggal 9 Agustus giliran kota Hiroshima di Jepang oleh Amerika Serikat. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah bahan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang hendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, dilancarkan oleh para pengikut Syahrir. Pada siang hari mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambil alihan kekuasaan. Seiring dengan menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan dilakukan segera. Mereka juga ingin menghindari vacuum of power atau kekosongan kekuasaan akibat menyerahnya Jepang. Sebaliknya, golongan tua ingin kemerdekaan diproklamasikan melalui PPKI yang terbentuk sebelumnya. Golongan muda akhirnya menculik Soekarno-Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk meminta mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketidakberadaan Soekarno-Hatta membuat golongan tua mencari 2 orang tersebut. Akhirnya para golongan tua tahu bahwa rekannya tersebut diculik oleh golongan muda, sehingga dilakukanlah perundingan antara Ahmad Subarjo mewakili golongan tua dan Wikaan mewakili golongan muda. Hasil pertemuan tersebut adalah keduanya sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta jam 11 malam tanggal 16 Agustus 1945 dan singgah di rumah Laksamana Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Pada saat itu pula, mereka semua menyusun naskah proklamasi. Setelah selesai, Soekarno mengusulkan bahwa naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dan mereka pulang ke kediamannya masing-masing sekitar pukul 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Soekarno membacakan proklamasi tersebut, bendera merah putih dikibarkan seiring dengan penyanyian lagu Indonesia Raya dan ditetapkanlah tanggal itu sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari sini kita dapat mengambil hikmah besar untuk kehidupan bahwa peringatan 17 Agustus tidak hanya untuk menghormati para pejuang yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai pengingat untuk kita bahwa perjuangan bangsa Indonesia belumlah selesai. Tugas kita sebagai penerus bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan, melakukan perubahan-perubahan besar untuk Indonesia yang lebih baik, menjadi generasi terbaik dengan karya dan aksi nyata agar bermanfaat bagi semua manusia. Sekian dari saya, Desi Minusi Dayanti, dan rekan saya Muhammad Nurmahyudin dari kelas 11 IPS 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.